All we can do is keep her comfortable. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Lockwood & Co. Series ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang bergabung ke dalam tim pemburu iblis. Tak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan ini. Series ini terdiri dari 8 episode, namun tenang saja, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang wanita bernama Lucy yang didaftarkan oleh ibunya ke dalam tim pemburu iblis. Ibunya pun menjelaskan bahwa anaknya memiliki kemampuan supranatural dengan merasakan kehadiran dari berbagai iblis. Setelah dinyatakan diterima, Lucy pun mencoba bernegosiasi dengan ibunya bahwa dia tak ingin melakukan pekerjaan ini. Akan tetapi, ibunya pun langsung memarahinya dan mengatakan bahwa hanya inilah peluang kerjanya sebab dia yang tak lulus dari sekolah. Di hari pertamanya, Lucy dipandu untuk mempelajari berbagai iblis dan cara melawannya oleh pemimpin kerjanya yang bernama Jacob. Jacob mengatakan bahwa yang akan mereka buru ini bisa berupa iblis, arwah gentayangan maupun yang lainnya. Iblis-iblis ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah iblis yang mudah dikalahkan, sedangkan tipe yang kedua adalah iblis yang cukup sulit untuk dilawan, dan mereka membutuhkan beberapa benda untuk melawannya. Salah satunya adalah pedang logam yang disebut rapir. You become, the longer you'll live. Sementara itu, untuk tipe yang ketiga adalah iblis yang hampir tak bisa dikalahkan. Cara satu-satunya yaitu dengan menyegelnya. Untuk tipe yang ketiga ini masih jarang sekali ditemukan. Kalaupun ada, biasanya 1000 berbanding 1. Setelah sudah dirasa mengerti, Lucy pun dimasukkan ke dalam tim utama yang akan memburu iblis tipe yang ke-1. Mereka semua pun harus mencari keberadaan dari iblis itu dan menghancurkan sumbernya. Sumber ini merupakan tempat dari iblis itu bersemayam, entah berupa benda maupun yang lainnya. Lucy pun mendapatkan apresiasi dari Jacob karena kemampuannya yang cepat beradaptasi dengan tim. Tak hanya itu, dia juga perfect dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bulan demi bulan pun berlalu. Lucy mendapatkan penghargaan kelas 3 yang menandakan bahwa dia hampir siap untuk bekerja di agen pemburu iblis yang lebih besar. Ia membutuhkan satu tingkat penghargaan lagi yaitu kelas 4. Dengan begitu, ia bisa melamar ke dalam tim pemburu iblis lainnya dengan gaji yang lebih tinggi. Di pekerjaannya ini, Lucy memiliki sahabat bernama Nori yang bercita-cita ingin bekerja di sebuah agensi pemburu iblis bernama Vites and Rothwell yang merupakan agen terbesar di kota London. Lucy bersama Nori pun lalu membuat janji bahwa mereka akan bekerja di tempat itu setelah lulus dari kelas 4. Suatu hari, Jacob mendapatkan tawaran untuk memburu iblis tipe yang ke-1 di sebuah bangunan kosong yang rumornya sangat angker. Setibanya di sana, Lucy merasakan hawa yang berbeda daripada biasanya. Timnya pun lalu menyuruhnya untuk menyampaikan hal itu kepada Jacob yang menunggu mereka di luar. Saat Lucy menjelaskan kepada Jacob bahwa iblis yang mereka buru kali ini memiliki energi yang cukup kuat dan seperti bukan tipe yang ke-1, Jacob pun langsung memarahi Lucy dan menyuruhnya untuk masuk kembali. Ia tak peduli iblis itu tipe yang ke-1 atau yang kedua. Entah bagaimana, mereka harus melawan iblis itu. Ketika Lucy kembali menemui rekan timnya, mereka semua pun sudah tergeletak tak bernyawa dan tersisa hanya Nori yang tengah kerasukan. Lucy pun lalu meminta tolong kepada Jacob agar segera menolongnya. Akan tetapi, Jacob malah kabur dari sana dan meninggalkan mereka. Di persidangan, Jacob memberikan pernyataan palsu bahwa tewasnya timnya karena kecelakaan. Padahal, kenyataannya adalah keteledoran dari Jacob yang salah dalam memberikan informasi kepada timnya.
Lucy pun mencoba membantah dan mengatakan kepada hakim bahwa yang dikatakan Jacob semuanya tak benar. Namun, hakim tetap membela Jacob seakan dia telah disogok. Setelah pulang dari persidangan, Lucy pun menemui Nori yang hanya diam dengan mata yang memutih. Di samping itu, dia juga diperintah oleh ibunya untuk meminta maaf kepada Jacob atas kelakuannya di persidangan. Lucy yang merasa kesal pun lalu memilih untuk meninggalkan rumah secara diam-diam dan pergi ke kota London dengan bekal uang seadanya. Di perjalanan, ia pun menyusun rencana untuk melamar ke berbagai agensi pemburu iblis dengan gaji yang tinggi. Setibanya di kota London, ia mendatangi perusahaan dari Vites and Rothwell yang merupakan impiannya dengan Nori. Di sana, banyak sekali orang yang juga ingin melamar. Ketika tiba giliran Lucy untuk memberikan berkas lamarannya, ia pun langsung ditolak mentah-mentah karena penghargaannya yang masih kelas 3. Dia pun hanya dipandang sebelah mata dan langsung diusir dari sana. Tak putus asa, Lucy pun mencoba melamar ke agensi pemburu iblis yang lainnya walaupun gajinya tak sebesar seperti di Vites and Rothwell. Lagi dan lagi, dia pun juga ditolak mentah-mentah karena penghargaannya yang masih kelas 3. Dia pun tak tahu harus melamar kemana lagi karena sudah 10 perusahaan yang menolaknya. Di perusahaan terakhir, Lucy mencoba melamar ke sebuah agensi pemburu iblis bernama Lockwood & Co yang menjadi harapan terakhirnya. Dia pun tak tahu harus melamar kemana lagi apabila dia juga ditolak di perusahaan yang ini. Setibanya di sana, dia pun disambut hangat oleh pemilik dari agensi tersebut yang bernama Anthony Lockwood dan rekannya yang bernama Karim. Ketika Lucy memberikan berkas lamarannya, Anthony pun tak membukanya dan mengatakan bahwa yang dia lihat bukanlah penghargaan kerjanya sebelumnya, melainkan skill langsung yang dimilikinya. Lucy lalu diberikan beberapa tes oleh Anthony untuk menganalisa berbagai benda dan kejadian apa yang ada di benda itu. Benda yang pertama adalah tengkorak dari iblis tipe yang ketiga dan sangat langka. Lucy pun berhasil menganalisa benda itu yang tak bisa dianalisa oleh pelamar lainnya. Setelah semua benda sudah berhasil dianalisa dan tersisa satu benda lagi, Lucy pun tak bisa merasakan kejadian di benda yang terakhir. Anthony bersama Karim pun langsung tertawa sebab benda yang terakhir adalah gelas yang dipakai minum oleh Karim dan tak memiliki masalah apapun. Seketika, Lucy pun langsung merasa marah dan ingin pergi dari sana. Anthony pun lalu meminta maaf dan mengucapkan selamat datang kepada Lucy karena dia yang diterima di dalam timnya. Anthony juga mengatakan bahwa dari sekian banyak pelamar, hanya Lucy lah yang dianggapnya sangat cocok menjadi timnya. Lucy lalu diperkenalkan ke berbagai ruangan oleh Anthony, terutama tempat tidurnya. Lucy diperbolehkan untuk masuk ke ruangan manapun kecuali satu kamar yang memiliki pintu putih. Saat Lucy bertanya tentang apakah kamar itu, Anthony pun tak mau membahasnya karena sangat rahasia. What about that room? That's private. Di hari pertamanya, Lucy diajak oleh Anthony untuk memburu arwah yang gentayangan di sebuah rumah. Menurut informasi, arwah yang mereka buru ini adalah tipe yang ke-1. Lucy pun lalu bertanya mengapa Karim tak ikut. Anthony pun menjawab bahwa Karim adalah pengarsip dokumen yang tugasnya lebih banyak di dalam rumah. Setibanya di tempat tujuan, Anthony bersama Lucy pun lalu mencoba mencari sumber dari arwah yang mereka buru. Lucy pun lalu menggunakan kemampuan supranaturalnya untuk melihat tentang di mana sumber dari arwah itu berada. Setelah sudah menemukannya, arwah yang ada di rumah itu pun malah menyerang mereka. Ternyata, arwah itu adalah tipe yang kedua tak sesuai dengan informasi yang diberikan. Mereka pun harus menggunakan benda tambahan untuk melawan arwah itu. Lucy melihat masa lalu dari arwah itu yang dibunuh dengan kejam. Arwah itu bernama Annabelle. Setelah berhasil membakar sumber dari arwah itu yang berupa tengkorak dan juga cincin, mereka pun harus menghadapi masalah baru karena rumah itu yang kebakaran akibat benda yang mereka gunakan. Di samping itu, mereka harus segera keluar dari sana dengan melompat dari lantai atas. Singkat cerita, Lucy pun tiba-tiba tersadar di rumah sakit dan sedang menjalani perawatan. Sementara itu,
Anthony dipanggil oleh pemimpin Departemen Perizinan Pemburu Iblis yang bernama Tuan Burnes karena tindakannya yang merugikan pelanggannya. Ia pun diminta untuk mengganti rugi sekitar 500 juta rupiah atau izinnya akan dicabut. Died. And no one will whilst I'm in charge. You're not in charge. Ketika pulang dari sana, Anthony pun menunjukkan wajah yang kurang menyenangkan dan menjelaskan kepada timnya tentang ganti rugi yang harus dia bayar. Sebagai seorang pemimpin, Anthony pun tak mau membebani masalah itu kepada timnya dan akan ia tanggung sendiri. The big agencies. It's all a facade. Ketika Lucy tengah tidur, ia pun melihat arwah dari Annabelle yang tiba-tiba berada di hadapannya. Dia pun langsung berlari mencari Anthony dan juga Karim untuk memberitahu mereka. Anthony pun lalu bertanya mengapa arwah itu bisa berada di sini. Bukannya sumbernya sudah terbakar. Lucy pun lalu menjelaskan bahwa dia menyimpan cincin dari Annabelle. Ia berpikir bahwa sumbernya hanya dari tengkoraknya saja. Setelah berhasil menyegel cincin dari Annabelle, Anthony pun langsung memarahi Lucy sebab tindakannya yang melanggar hukum. Lucy pun mengatakan bahwa ada yang janggal dengan kematian dari Annabelle. Arwahnya seakan meminta tolong kepadanya. Karim yang merupakan pengarsip dokumen, ia pun menemukan fakta bahwa Annabelle ini merupakan artis di tahun 80-an yang dirumorkan hilang dan tak pernah ditemukan. Anthony pun berpikir apabila mereka bisa mengungkap kasus ini, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan bisa melunasi denda yang diberikan oleh Tuan Burnes. How? We hardly break even when things are going well. Ketika sedang menyelidiki dan mencari tahu masa lalu dari Annabelle, Anthony pun dihampiri oleh saingannya bernama Kip yang bekerja untuk Vitus and Rothwell. Kip sangat sombong sekali dan menganggap bahwa Anthony dengan timnya adalah agensi murahan. Anthony pun lalu menunjukkan skill bertarungnya yang mempermalukan Kip di depan anggota timnya. Ketika semua informasi sudah didapatkan, mereka pun sudah siap untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pembunuh dari Annabelle. Karim pun diperintah untuk pulang lebih dulu sedangkan Anthony bersama Lucy akan mendatangi Tuan Burnes untuk menjelaskan pekerjaan ini. Saat kembali pulang, Anthony pun merasa heran dengan pintu rumahnya yang terbuka. Benar saja, terdapat pencuri di rumahnya. Di samping itu, Lucy menemukan Karim yang tengah terikat di ruang bawah tanah. Pencuri itu pun berhasil lolos setelah Anthony gagal menangkapnya. Karim lalu menjelaskan bahwa pencuri itu berniat mencari sumber dari Annabelle seakan ada sesuatu yang sangat penting. Hal ini pun membuat Anthony semakin bersemangat sebab kasus yang mereka hadapi memiliki nilai yang tinggi. Lunatic. Keesokan harinya, ketika mereka akan memulai misi penyelidikan, mereka pun dihubungi oleh orang terkaya di dalam kota yang membutuhkan bantuan mereka. Orang itu bernama Tuan John. Mereka bertiga pun disuruh datang ke apartemennya untuk menjelaskan tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Setibanya di sana, Tuan John pun mengatakan bahwa dia memiliki masalah dengan biara tua miliknya yang dihuni oleh sekumpulan iblis. Ia sudah mengutus pasukan Vitus, namun mereka malah tewas semua. Tuan John pun akan membayar berapapun asalkan mereka bisa mengusir para iblis dari biara. Every decision they make gets debated by committee. Anthony pun langsung menerimanya dan mengatakan bahwa tugas ini lebih berharga daripada mengungkap pembunuh dari Annabelle. Singkat waktu, mereka bertiga pun lalu pergi ke biara yang ditunjukkan oleh Tuan John yang tempatnya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. You okay? Setibanya di sana, Tuan John pun menyuruh Anthony dan juga timnya untuk memburu semua iblis sebelum pagi tiba. Lucy pun lalu menggunakan kekuatannya untuk mengetahui tentang di mana para iblis itu berada. Saat memasuki sebuah ruangan, mereka pun malah terjebak dan seakan berhalusinasi mengenai tempat itu yang tak memiliki jalan keluar. Beruntungnya, Lucy memiliki kekuatan untuk menghilangkan efek halusinasi yang diperbuat oleh para iblis.
Setelah dianalisa, Lucy mengatakan bahwa iblis yang mereka lawan berjumlah cukup banyak. Tak hanya itu, iblis-iblis ini juga tipe yang kedua. Ia pun merasa ragu apakah mereka bisa melawan iblis ini. It's over. The monk. Ketika sudah menemukan sumber dari para iblis itu, Anthony pun langsung meledakkannya yang membuat semua iblis itu pun langsung menghilang dari sana. Kini, mereka pun merasa sangat lega. Anthony lalu mengatakan kepada Lucy dan juga Karim bahwa pembunuh Annabelle adalah Tuan John. Fairfax wasn't just into casinos. Ia mengetahui hal itu setelah menyelidiki latar belakang dari Tuan John. Tugas ini sebenarnya hanyalah pengalihan isu agar mereka tak menyelidiki kasus dari Annabelle dan berakhir di sini. Ketika mereka bertiga akan pergi dari sana, Tuan John pun sudah menunggu mereka dengan senjatanya. Firasat Anthony pun ternyata benar. Sebelum Tuan John melepaskan tembakan, Lucy membuka segel dari sumber Annabelle yang langsung membunuh Tuan John dengan brutal. Dendam Annabelle pun kini terbalaskan dan dia bisa hidup tenang di alam lain. Keesokan paginya, Anthony didatangi oleh Tuan Burnes yang menganggap bahwa dia melakukan masalah lagi. Anthony pun menjelaskan bahwa dia berhasil menemukan pembunuh dari Annabelle yang menjadi misteri selama puluhan tahun. Tuan Burnes pun malah menyuruh Anthony untuk masuk ke dalam mobil dan dia akan dihukum sesuai perbuatannya. Ketika berada di dalam mobil, Tuan Burnes diam-diam menyuruh Anthony untuk merahasiakan pembunuh dari Annabelle dan dendanya akan dianggap lunas. Hal ini untuk menjaga nama baik dari Tuan John. Tak ada pilihan lain, Anthony pun menyetujuinya. Saat kembali pulang ke rumah, Anthony memberikan penghargaan kelas 4 kepada Lucy sebab kinerjanya yang sangat baik. Lucy pun merasa sangat senang dan tak menyangka mendapatkan penghargaan itu. Ketika dia ingin menaruhnya di ruang dokumen, ia pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Lucy melihat dirinya yang sudah berada di kamarnya. Ia pun merasa heran tentang apa yang terjadi dengannya. Dari pintu masuk, muncullah Anthony bersama Karim yang selesai melakukan pekerjaan. Mereka berdua lalu bertanya kepada Lucy bagaimana keadaannya. Lucy pun menjawab baik-baik saja namun dia tak mengingat apapun. Tak lama kemudian, mereka pun didatangi oleh seorang pelanggan bernama Tuan Chan yang meminta bantuan mereka agar menyenggel benda suci atau relik yang mengeluarkan energi negatif. Benda itu merupakan peninggalan dari seseorang yang jasadnya baru saja dibongkar. Semua orang yang ingin memindahkan benda itu malah kesurupan. Cemetery really comes alive at night. Anthony dan rekan timnya pun lalu memulai pekerjaannya dengan mendatangi tempat dari relik itu berada. Relik itu bernama cermin tulang. Menurut sebuah kisah, cermin tulang merupakan sumber kekuatan bagi pemiliknya yang entah fungsinya apa. It's exactly what I'm paying you for. Karim lalu menaburkan bubuk hitam di sekitar cermin tulang yang bertujuan agar energi negatif tak menyebar luas. Setelah berhasil menyegelnya, Anthony pun mendatangi Tuan Chan untuk menerima bayarannya. Lucy pun merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang cukup mudah. Beberapa saat kemudian, Karim tak sengaja membuka segel dari cermin tulang ketika seorang wartawan ingin melihatnya. Seketika, iblis jahat yang ada di cermin itu pun langsung menyerang beberapa orang yang ada di sana. Beruntungnya, Lucy langsung menutupnya tepat waktu. Ketika kembali pulang, dia pun mulai ingat bahwa yang membuatnya pingsan sebelumnya adalah tengkorak iblis tipe yang ketiga yang berbicara kepadanya. Hal itu karena iblis tipe yang ketiga memiliki kekuatan yang sangat kuat walaupun dia sedang disegel. Lucy pun lalu mencoba menceritakan hal itu kepada Anthony dan juga Karim mengenai kejadian yang dialaminya. Akan tetapi, mereka berdua langsung tertawa sebab tak ada orang yang mampu berkomunikasi dengan iblis tipe yang ketiga. Dengan raut wajah sedih, Lucy pun langsung pergi ke kamarnya.
Ketika tengah sendiri, Lucy didatangi oleh Anthony yang meminta maaf kepadanya karena tak mempercayainya. Ia kini mencoba percaya walaupun itu mustahil. Jikalau benar, berarti Lucy lebih hebat dari semua orang yang ada di Vites and Rothwell yang merupakan agensi terbesar di dalam kota. We should probably tell George. Saat malam hari, Tuan San mengabari Anthony bahwa cermin tulang telah dicuri oleh seseorang. Pencurinya tak lain adalah seorang pemburu relik. Ketika tiba di lokasi kejadian, juga terdapat tim dari Kip di sana. Ternyata, Tuan Burnes berniat menyuruh Anthony dan juga Kip untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah ini. Tak ada pilihan lain, Anthony pun menyetujuinya. Ketika akan pergi dari sana, Kip memanggil Anthony bahwa dia tak sudi bekerja sama dengannya. Anthony pun juga mengatakan demikian. Mereka berdua lalu membuat kesepakatan tentang siapa yang kalah dan tak berhasil menemukan cermin tulang lebih dulu, maka timnya harus bubar. Anthony pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, Anthony pun memulai penyelidikan dengan mendatangi tempat dari hilangnya cermin tulang. Di sana, sudah ada Kip bersama timnya yang menyelidiki lebih dulu. Anthony pun merasa tak peduli sebab tiap tim memiliki cara tersendiri untuk menyelidikinya. Mereka pun lalu menemukan sebuah kancing jas yang tak asing bagi Anthony. Kancing itu pernah dilihatnya di suatu tempat. Ketika Karim mencoba melacak jejak dari pencuri itu dengan kemampuannya, ia pun menemukan jasad dari seseorang yang berada di sungai. Anthony yang melihat hal itu pun langsung merasa terkejut sebab jasad itu adalah temannya yang bernama Tandy yang merupakan mantan agen pemburu iblis. Ini, ia pun mulai sadar bahwa kancing jas yang ditemukannya adalah milik temannya yang meninggal. Sebab itulah, dia merasa tak asing dengan kancing yang ditemukannya. Anthony pun lalu membagi tugas untuk mencari tahu tentang latar belakang dari Tandy sebab kematiannya pasti ada hubungannya dengan cermin tulang. Karim diperintah untuk pergi ke suatu tempat dan mencari informasi mengenai Tandy. One day pass, please. We're full. Ketika Karim tak mendapatkan hasil apapun mengenai Tandy, ia kembali bertemu dengan wartawan sebelumnya yang bernama Pamela yang ingin membahas mengenai cermin tulang. Karim pun lalu ikut bersama Pamela yang ingin menunjukkannya mengenai kisah dari cermin tulang. Sementara itu, Anthony bersama Lucy yang mencari informasi dari pemburu relik, mereka pun malah harus berhadapan dengan iblis di tepi pantai. Beruntungnya, terdapat seorang wanita yang langsung menyegel sumber dari iblis itu. Wanita itu ternyata adalah teman lama dari Anthony yang bernama Flo. Okay. Who's the latest slap? Anthony lalu mencoba bertanya kepada Flo tentang seseorang yang mengetahui banyak mengenai relik. Flo pun mengatakan bahwa ada satu orang yang memiliki informasi mengenai semua relik. Orang itu bernama Jack. Namun, jika Anthony ingin mencari penampung dari semua relik, maka dia harus menemui seorang pria bernama Wingman. Her address. That is a Beralih ke Karim, dia bersama Pamela pun memiliki satu kesamaan yaitu ingin mengetahui tentang kekuatan yang ada di dalam cermin tulang. Menurut sebuah kisah, cermin tulang merupakan benda yang digunakan oleh keluarga kerajaan dalam melumpuhkan musuhnya. Dengan kata lain, kekuatan cermin tulang ini sangat kuat. Kembali ke Anthony, setelah informasi dari Flo dirasa cukup, dia pun mencoba pergi ke toko dari Wingman untuk mencari cermin di sana. Lucy pun mencoba memperingatkan Anthony bahwa rencana ini terlalu terbuka yang membuat cermin tulang akan semakin sulit ditemukan. Akan tetapi, Anthony tetap bersikeras untuk masuk ke toko dari Wingman. Baru saja memasuki toko, Anthony pun langsung dipukul hingga tak sadarkan diri oleh Wingman. Saat tersadar, ia pun beralasan bahwa dia hanya ingin mencari benda. Wingman lalu menyuruh Anthony untuk jujur tentang apa yang dicarinya. Akhirnya, Anthony pun mengakui rencananya. Unlike yourself. Di samping itu, Lucy juga tertangkap oleh istri dari Wingman ketika tengah mencari cermin tulang.
Mereka berdua lalu diajar habis-habisan dan akan dibebaskan dengan satu syarat. Apabila mereka tertangkap lagi, maka itu akan menjadi hidup mereka yang terakhir. Saat baru tiba di rumahnya, Anthony pun dikejutkan dengan kedatangan dari Jack yang ingin menyampaikan informasi tentang cermin tulang. Sayangnya, Jack telah dibunuh lebih dulu oleh seseorang. What did you hear? Anthony pun lalu melaporkan hal itu kepada Tuan Bournes mengenai informasi dari cermin tulang. Anthony juga menjelaskan kepada Tuan Bournes kalau cermin tulang yang mereka cari ini sangat berharga. Entah apa kegunaan dari cermin itu. I'm telling you, be smart. Keesokan harinya, ketika mereka bertiga tengah mendiskusikan tentang cermin tulang, tengkorak yang ada di dalam toples kaca pun berbicara kepada Lucy bahwa dia mengetahui tentang pemilik dari cermin tulang sebelumnya. Tengkorak itu kemudian menunjukkan sebuah tempat kepada Lucy mengenai asal-usul dari cermin itu dibuat. Dengan bergegas, mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat sesuai arahan dari tengkorak yang ada di dalam toples. Saat sudah tiba di sana, tengkorak itu menyuruh Lucy agar pergi sendiri sebab hanya dialah yang bisa berkomunikasi dengannya. Lucy pun lalu pergi sendiri dan menyuruh Anthony bersama Karim agar menunggunya 20 menit. Di sebuah tempat, Lucy menemukan ruangan rahasia seperti sebuah penjara. Ketika dia menyentuhnya, dia pun melihat penjara itu yang berisi 7 orang dan dibunuh dengan kejam. Kemudian, arwah 7 orang itu dimasukkan ke dalam cermin tulang untuk membangkitkan iblis yang jahat. They were his patient. Setelah mengetahui kebenaran itu, Lucy pun berniat pergi dari sana. Akan tetapi, dia malah terkunci di ruang bawah tanah. Anthony dan Karim yang merasa khawatir karena Lucy tak kunjung keluar sudah 20 menit, mereka pun langsung masuk ke dalam dan menyelamatkan Lucy yang terjebak. Setelah itu, mereka pun langsung pergi dari sana. Ketika baru saja tiba di dalam rumah, Anthony pun dikejutkan dengan kehadiran Flo yang tiba-tiba berada di rumahnya. Flo mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting mengenai cermin tulang, namun ada harga yang harus dia bayar. Flo mengatakan bahwa cermin itu akan dilelang di pasar gelap oleh wingman pada tengah malam. Anthony pun lalu mengatakan apabila informasi yang diberikan Flo ini akurat, maka dia akan membayarnya dengan harga yang sangat tinggi. Di samping itu, Anthony juga mendapatkan undangan pesta dari Vitus yang merupakan hari ulang tahunnya. Ia pun lalu mengajak Lucy untuk pergi ke pesta bersamanya. Sedangkan Karim, ia memilih tak ikut dan beralasan ada suatu hal yang harus ia kerjakan bersama Pamela. Anthony lalu membahas sebuah misi untuk datang ke ruang dokumen di mana Vitus menyimpan berbagai berkasnya. Mereka tak hanya datang ke sebuah pesta tetapi juga akan mencari informasi untuk membantu misi mereka nantinya. Live life for the both of you. Setibanya di tempat tujuan, Lucy pun merasa takjub karena banyak sekali orang dari berbagai agensi pemburu iblis yang hadir di sana. Ketika tengah sendirian, Lucy didatangi oleh Nona Vitus yang merupakan pemimpin dari Vitus and Rothwell. Lucy pun lalu ditawari kerja olehnya dengan gaji yang tinggi. Akan tetapi, Lucy langsung menolaknya sebab dia sudah memiliki pekerjaan. Tak lama kemudian, Anthony pun memanggilnya dan mengajak Lucy untuk pergi ke suatu ruangan. Di sana, mereka mencari berkas informasi mengenai cermin tulang yang dimiliki oleh Vitus. Belum sempat menemukan berkasnya, datanglah seorang pria yang sepertinya adalah pekerja dari Vitus. Ketika akan pergi, pria itu langsung menciduk Anthony dan bertanya tentang apa yang dilakukannya di tempat ini. Anthony pun beralasan bahwa dia sedang tersesat. Pria itu pun tak mempercayainya dan langsung mengayunkan pedangnya. Anthony lalu mencoba melawannya dan langsung melarikan diri dari sana ketika ada kesempatan. Kini,
Anthony bersama Lucy pun sudah siap untuk pergi ke suatu tempat sesuai janjinya bersama Flo yang akan mengantarkannya ke pasar gelap yang merupakan tempat dari cermin tulang akan dilelang. Saat tiba di sana, terdapat Karim yang sudah datang lebih dulu. Kemudian, mereka pun langsung bergegas ke tempat tujuan. Flo kemudian memberikan kostum kepada Anthony dan juga Lucy agar mereka bisa berbaur dengan orang-orang di sana. Sementara itu, Karim memilih akan berjaga di area luar bersama Flo. Saat sudah masuk ke dalam, Anthony bersama Lucy mencoba bersembunyi dari beberapa orang yang sedang memindahkan berbagai barang. Tak diduga, salah satu orang langsung menyapa Anthony dan menyuruhnya untuk kembali pulang, sebab orang itu juga sedang menyamar. Orang itu adalah agen lain yang juga memiliki misi yang sama. Anthony pun tak mau pergi dari sana sebab dia akan menjalankan misi ini apapun resikonya. Setelah semua orang di sana sudah pergi, Anthony pun mengajak Lucy agar memakai kostum yang diberikan Flo sebelum acara lelang dimulai. Di lain sisi, Karim mencoba bertanya kepada Flo tentang siapa dia dan bagaimana dia bisa mengenal Anthony. Flo pun menjawab bahwa dahulunya dia juga merupakan agen pemburu iblis yang sama seperti mereka. Akan tetapi, ia memutuskan pensiun dari pekerjaan itu dan memilih menjadi pemburu relik sebab harganya yang sangat fantastis. Kembali ke Anthony dan juga Lucy, diperlihatkan mereka berdua yang mulai memasuki tempat dari pelelangan yang dilakukan. Semua orang yang ada di sana pun memakai kostum yang tertutup untuk menjaga privasi mereka. Ketika pelelangan akan dimulai, Wingman pun mencoba mengenalkan cermin tulang kepada semua orang dan menjelaskan kekuatan yang dimilikinya. Kemudian, semua orang pun mulai menawar dengan harga yang fantastis. Anthony pun mencoba mengacau dengan menawar dengan harga 5 miliar. Akan tetapi, ada orang lain yang juga memberikan tawaran yang sama. 550. Karena tawaran itu sangat tinggi dan melebihi harapan dari Wingman, Anthony bersama orang itu pun lalu dipanggil untuk memastikan jika mereka memang memiliki uang. Sialnya, Anthony malah terciduk karena membawa rapir atau pedang logam. Lucy pun lalu menyalakan petasan sesuai rencana sebelumnya. Ketika keadaan menjadi kacau, Anthony langsung mengambil cermin tulang dan pergi dari sana. Di sebuah tempat, mereka pun malah terkunci dan tak bisa pergi dari sana. Tak lama kemudian, datanglah pasukan dari Wingman yang akan menangkap mereka. Seorang agen yang menyamar pun lalu menyelamatkan mereka dan menyuruh Anthony agar segera pergi. Ketika akan berhasil keluar dari sana, Lucy pun mencoba menghubungi Karim agar segera menjemputnya. Karim bersama Flo pun lalu bergegas untuk mendatangi Lucy dan juga Anthony. Sementara itu, ketika Anthony akan pergi, ia pun kembali bertemu dengan orang yang ditemuinya di pesta dari Vitus. Anthony pun lalu memanggil orang itu dengan sebutan Golden Sword sebab dia yang menggunakan pedang emas. Orang itu lalu menyuruh Anthony agar menyerahkan cermin tulang yang dibawanya. Anthony pun langsung menyuruh orang itu untuk melangkahi mayatnya lebih dulu. Karena orang itu terlalu kuat, Anthony pun memberikan cermin tulangnya kepada Lucy dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada Karim. Lucy pun lalu memberikan cermin tulang itu kepada Karim dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada Tuan Burnes. Flo pun lalu mengantarkan Karim untuk pergi ke kantor dari Tuan Burnes. Setelah tiba di sana, Flo pun berpamitan pulang karena tugasnya yang sudah selesai. Akan tetapi, bukannya masuk menemui Tuan Burnes, Karim malah pergi dari sana seperti ada sesuatu yang direncanakannya. Kembali ke Lucy dan juga Anthony, mereka pun merasa sangat lega karena misi mereka yang berhasil. Mereka berdua pun lalu kembali pulang untuk beristirahat. Di saat Lucy akan masuk ke kamarnya, Anthony pun mendatanginya dan bertanya apakah dia akan keluar dari pekerjaannya ini dan menerima tawaran dari Vitus. Lucy pun lalu terkejut dan mengatakan bagaimana dia mengetahuinya.
Anthony lalu menjawab bahwa dia mengetahuinya di pesta sebelumnya. Lucy pun lalu mengatakan bahwa dia akan tetap berada di tim ini sebab hanya tim inilah yang mau menerimanya di saat semuanya menolak. Seketika, Anthony langsung tersenyum dengan jawaban dari Lucy. Ketika mereka mencoba mencari Karim, mereka pun melihat berkas dari Karim yang ingin membangkitkan kekuatan dari cermin tulang. Tak diduga, Karim telah merencanakan hal itu dengan Pamela. Merasa jika Karim tak menyerahkan cermin tulang ke Tuan Burness, Anthony pun lalu mengajak Lucy untuk mencari Karim. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan Karim yang mendatangi makam dari pemilik cermin tulang bersama Pamela. Dia pun diikuti oleh Kip yang mengawasinya dari belakang. Kembali ke Lucy, tengkorak di dalam toples pun mengatakan kepadanya bahwa Karim sedang berada di pemakaman, sebab hanya tempat itulah yang bisa digunakan untuk membangkitkan kekuatan dari cermin tulang. Sementara itu, Karim yang merasa bahwa dia sedang diikuti, dia pun berhasil menciduk Kip dan langsung menangkapnya. Kip pun beralasan bahwa dia sedang mencari sesuatu di tempat ini. Akan tetapi, Pamela tak mempercayainya dan langsung menangkap Kip untuk mereka gunakan sebagai tumbal. Setibanya di sana, Anthony langsung dicegat oleh anggota tim dari Kip yang sedang mencari Kip. Di samping itu, terdapat puluhan orang yang merupakan pasukan dari Wingman yang berniat mengambil cermin tulang. Anthony pun lalu mengajak anggota tim dari Kip untuk melawan pasukan dari Wingman lebih dulu. Sedangkan Lucy, ia diperintah untuk mencari Karim. For George. Pertarungan pun berjalan cukup sengit antara Anthony dengan pasukan dari Wingman. Sedangkan Lucy, dia mencoba menyusuri ke berbagai ruangan dan memanggil nama dari Karim. Sementara itu, di tempat yang lain, Karim tak menyangka bahwa Pamela hanya memanfaatkannya untuk membangkitkan cermin tulang. Tujuannya bukan untuk mengetahui kekuatannya. Beruntungnya, datanglah Lucy yang langsung menghentikannya. Di ruang atas, Anthony kembali bertemu dengan Golden Sword yang langsung menembaknya. Orang itu lalu mengatakan bahwa Anthony tak jauh beda dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Kembali ke Lucy, Pamela pun langsung mengaktifkan kekuatan dari cermin tulang dengan menumbalkan dirinya. Seketika, berbagai arwah dan juga iblis di dalamnya pun langsung keluar dan mencoba menyerang mereka. Where's your rapier? God knows. He's looking us. Dari suatu arah, datanglah Anthony yang langsung menyelamatkan mereka. Anthony dengan luka tembak di bahunya pun lalu mengajak mereka untuk keluar dari sana. Beberapa saat kemudian, datanglah bantuan dari Tuan Burness yang mengucapkan selamat kepada mereka. Kip lalu menemui Anthony dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Dia juga akan membubarkan timnya sesuai kesepakatan mereka. Anthony dengan tersenyum pun lalu mengatakan bahwa ia mengurungkan kesepakatan itu. Kip bersama timnya masih bisa bekerja seperti biasanya. Seketika, Anthony bersama Kip pun kini menjadi teman baik. Ketika kembali pulang ke rumah, Anthony bertanya-tanya mengapa Golden Sword bisa mengetahui orang tuanya. Ia pun berniat mencari tahu tentang siapa Golden Sword sebenarnya. Di samping itu, Anthony juga ingin menunjukkan rahasia dari kamar berpintu putih yang tak boleh mereka masuki. We're insignificant, like mine would be. Saat Anthony mendatangi kamar itu dan akan membuka pintunya, series pun langsung berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari series kali ini. Menurut saya pribadi, ending dari series ini sangat menggantung dan wajib untuk lanjut ke season yang kedua. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.